Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Dr. Haji Helmi MAG, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat yang juga sebagai Ketua PPIH, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Embarkasi Padang, pada kesempatan ini menyampaikan bahwa kita memiliki inovasi di dalam pelayanan jamaah yang masuk ke PPIH Embarkasi Padang. Kita melayani tahun ini ada sebanyak 8 kloter itu. Jadi 5 kloter itu penuh dari jamaah Sumatera Barat, yang jamaah kita lebih dari 2000 ya, 2100-an ya, 2093 awalnya. Kemudian dari jamaah Bengkulu itu ada 774 orang jamaah yang tergabung di Embarkasi Padang. Jadi kita pertama jamaah itu masuk ke embarkasi itu kita sambut dengan salawat badar. Itu kita punya tim salawat. Kalau mereka dari Sumatera Barat, mereka dari daerah masuk ke asrama itu dilayani dengan ramah. Semua petugas kita itu sudah dinyatakan negatif. Setiap hari mereka itu di tes dengan rapid test oleh KKP Padang. Setelah itu nanti mereka berpakaian petugas, mereka melayani dengan ramah. Kemudian jamaah ini disambut dengan salat badar, masuk ke asrama kedatangan, ke aula kedatangan. Di aula kedatangan nanti mereka diberikan konsumsi, diberikan gelang pengenal, tanda pengenal. Setelah itu mereka dipandu masuk ke asrama. Di asrama nanti rehat sejenak, kemudian ada pemeriksaan kesehatan. Setelah itu nanti ada pemberian living cost. Setelah itu mereka mendapatkan pembinaan, bimbingan. Baru nanti mereka itu dilepas secara resmi dulu, ada upacara seremonialnya oleh pejabat yang sudah kita tunjuk. Nah, setelah itu mereka baru nanti dilepas melalui Bandara Internasional Minangkabau. Khusus jamaah dari Bengkulu, tetap pelayanan kita berikan. Mereka kan dari Bengkulu, yang menang tender itu sekarang kan dari maskapai Lion Air. Satu kloter itu mereka dengan 2 pesawat dari Bengkulu. Begitu sampai di pintu Garbarata itu, mereka sudah disambut itu dengan salawat badar luar biasa. Boleh ditanya itu kepada semua jamaah. Mereka senang. Setelah itu mereka kita berikan konsumsi, makan siang bersama. Setelah itu mereka rehat sejenak. Kalau ada yang bermasalah kesehatan cepat ditangani oleh KKP dan tim kesehatan. Setelah itu nanti pada jamnya biasanya mereka di BIM itu di ruangan tunggu itu sekitar 3 sampai 4 jam. Kemudian baru mereka nanti naik pesawat Garuda dari Bandara Internasional Minangkabau. Itu kita antar sampai ke tangga pesawat oleh petugas yang sudah kita tunjuk, kita tetapkan. Jadi kita di PPIH ini di samping ada petugas PPIH, juga ada pendamping PPIH yang kita SK-kan oleh Kanwil. Kemudian gubernur juga ada timnya, ada juga meng-SK-kan. Jadi sekitar 70 orang melayani. Jadi mereka betul-betul nyaman dilayani karena mereka ini adalah para duyufur rahman, tamu-tamu Allah. Dan kita berharap karena pelayanan di embarkasi ini adalah pelayanan etalasenya pelayanan. Jadi begitu jamaah melihat pelayanan sudah bagus, tertib, ke depannya di tanah suci dan sebagainya di pesawat, jadi sehingga mereka mendapatkan pelayanan yang maksimal dari para panitia, daripada petugas-petugas yang telah kita tunjuk. Kita maksimal melayani jamaah di bandara khususnya untuk jamaah Bengkulu. Dan sebetulnya kita sudah mempelajari, telah memitigasi bagaimana bentuk pelayanan di bandara menyambut kedatangan jemaah di Bengkulu itu. Sebetulnya kan di bandara itu
detail pelayanan yang akan kita layani itu kan mulai dari jamaah turun dari pesawat. Nah, dari jamaah turun di pesawat menjelang pintu masuk ruang kedatangan, nah, itu kalau PPH itu memang tidak bisa masuk di sana. Yang bisa dimasuk di sana itu adalah petugas Garuda. Setelah sampai di pintu gerbang ruang kedatangan, langsung disambut oleh tim salawat. Nah, begitu jamaah masuk di pintu gerbang kedatangan itu, di ruangan kedatangan itu langsung ada kursi. Kalau ada jamaah yang tentang tasnya beratnya paling 5 kiloan kan tidak berat. Justru ketika kita mencoba untuk membantu mengambil tasnya, jamaah ini malah menolak dia, karena kita telah memberikan pelajaran pada waktu manasik supaya jamaah itu mandiri gitu. Nah, jadi memang dia tidak bisa kita bantu, tidak mau kita bantu itu kan. Nah, kemudian kita juga harus tahu bahwa di bandara itu kan ada SOP-nya, namanya kan bandara kan. Nah, awalnya memang kita akan memaksimalkan seluruh panitia berangkat ke sana itu. Nah, kemudian kita kan harus taat juga dengan SOP yang berlaku di bandara. Nah, kita setelah konsultasi dengan pihak Angkasa Pura bahwa PPIH atau petugas yang bisa masuk ke dalam itu hanya 10 orang. Karena kalaupun banyak panitia masuk ke dalam ruangan, sementara jenis layanan di dalam tidak, ya katakanlah tidak seberapa begitu kan, malahan ini akan membuat ruangan di dalam bandara itu akan pengap. Nah, kemudian sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Kanwil tadi, yang perlu kita antisipasi itu sebetulnya adalah dari sisi kesehatan jemaah. Tim KKP, tim kesehatan kantor kesehatan pelabuhan itu standby di dalam bila mana ada jemaah kita yang terkendala dari sisi kesehatan. Tapi alhamdulillah selama kita melayani itu tidak ada kita ketemukan jemaah yang bermasalah dari sisi kesehatan.